Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting itu ya, Pak, Akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Kita punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, Udah. Bapak, ya. Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Oke gas, makin sulit beli gas. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Kalau bisa mah menterinya aja dicopot. Siap bang, menterinya aja copot. Bilangin Prabowo bagaimana nih? Anak buah lo, masa ngurusin prajurit ini nggak beres gitu? Iya, ini kan yang di ibaratnya- laut nggak beres, di sini masih belum beres. Dan kebutuhan Kebutuhan sehari-hari ya, Iya, gas untuk ya. golongan masyarakat ekonomi lemah ke bawah, bukan menengah ke atas. Golongan masyarakat ekonomi ke bawah, tukang beca nggak makan, iya, gelandangan nggak makan. Untuk golongan masyarakat ekonomi lemah ke bawah, bukan menengah ke atas. Jadi udah 1 minggu problem ini akhirnya Bahlil itu mesti bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban tertinggi dari seseorang menteri itu di dalam integritas dirinya ada mengundurkan diri. Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden. Begitulah sistem presidensial bekerja. Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Jadi betul-betul kabinet yang absurd. Jadi kalau di publik terjadi kekacauan dalam soal LPG, dan itu akibat dari peraturan menteri sebagai alat presiden, presiden ikut bertanggung jawab. Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan pada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengsarkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan. Jadi sebetulnya dengan logika yang sederhana, Menteri Bahlil mesti mengatakan saya bersalah karena peralatan saya sebagai peralatan tidak mampu untuk mengefektifkan diri menjadi peralatan presiden. Itu sebetulnya etikanya tuh. Nah, kemungkinan semacam ini juga bisa berlangsung atau berlaku di banyak hal di menteri yang lain tuh. Dan kelihatannya banyak menteri yang tidak paham bahwa dalam sistem presidensial, menteri itu adalah peralatan presiden. Jadi dia mesti menerangkan pada presiden apa aturan yang akan dia buat dan menerangkan potensi kekisruhan atau kekacauan. Dalam soal LPG ini ada yang meninggal akhirnya kan. Di pertanggungjawaban moralnya artinya Bahlil sebagai menteri tentu harus datang ke publik dan menyatakan bahwa dia salah membuat kebijakan. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengantisipasi. Dia menteri yang tidak mampu mengantisipasi dengan kebijakan yang sebenarnya kebijakan yang dungu sebetulnya. Itu mengakibatkan penderitaan rakyat. Yang menjadi ramai secara politik itu karena ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR bahwa ini bukan kebijakan presiden terkait eceran yang tidak boleh menjual tabung gas 3 kg. Nah, orang bertanya, bukankah di pemerintahan ini tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada itu adalah visi misi presiden. Wajar kalau kemudian muncul spekulasi, jangan-jangan menteri SDM ini terlampau ekstrim manuvernya, bikin keputusan tanpa sepengetahuan presiden. Atau jangan-jangan misalnya menteri SDM ini mendapatkan input, mendapatkan masukan justru bukan dari presiden terpilih, tapi dari pihak-pihak lain di luar presiden. Makanya isu yang terkait dengan matahari kembar itu menguat lagi. Karena ini menegaskan betapa memang kebijakan terkait eceran yang tak boleh menjual tabung gas 3 kg itu bukan dari presiden, tapi ya berasal dari menteri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah seorang menteri itu dia berdiri sendiri dalam membuat keputusan ataupun tidak? Ini adalah hal-hal yang menurut saya menjadi signifikan belakangan ini, menjadi diskusi politik yang cukup sensitif. Saya kira spekulasi-spekulasi politik semacam itu pastinya akan terus bermunculan. Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya ketika Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, ada menteri-menteri yang dinilai
sangat dekat dengan Jokowi datang ke Solo gitu ya. Itu yang kemudian terus mencuat betapa ada matahari kembar di kabinet pemerintahan kali ini. Tapi bagi saya apapun itu, satu hal yang secara prinsip terkait dengan kebijakan tabung gas 3 kg. Jangan lagi ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kebijakannya itu tidak terlampau komprehensif, itu yang kemudian akan menimbulkan kemarahan dan resistensi. Ini kan dalam waktu yang berdekatan kita mendengarkan bagaimana misalnya soal pagar laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang itu belum selesai, tapi ini juga ditambah dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan tabung gas ya. Itu artinya apa? Hal-hal yang sifatnya baik yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi misalnya supaya anggaran terhadap negara kita ini bisa dialokasikan untuk program-program strategis. Tapi jangan sampai model komunikasinya yang sampai itu justru menimbulkan prahara dan kegaduhan. Betul memang ini persoalan-persoalan sepele, bagaimana masyarakat itu migrasi dari eceran ke pangkalan. Tapi ingat Pak, tidak semua tempat itu ada pangkalannya. Kalau di kampung saya, di Madura sana, pangkalan itu ada di kabupaten, kalau tidak ada di kecamatan. Itu butuh waktu bisa sejam ataupun 2 jam, dan jaraknya bisa 5 sampai 10 kilo. Ingat loh, semua orang itu tidak punya kendaraan dan tidak semua tempat ada angkotnya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kg ini tentu sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kg, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Dan bahkan di Tangerang Selatan ada seorang lansia yang kemudian harus menghembuskan napas, meninggal dunia kelelahan hanya gara-gara antri terkait dengan tabung gas 3 kg. Andai sosialisasinya itu dilakukan 1 Februari misalnya semacam uji materi dan nanti implementasinya itu di awal Maret, mungkin masyarakat itu akan melakukan penyesuaian. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan sehingga tabung gas yang kemudian ada di eceran itu diharamkan untuk dijual belikan. Kan itu yang kemudian menyebabkan shock. Tukang warteg shock, kemudian tukang bakso juga shock, tukang cireng juga shock, pedagang-pedagang gorengan juga shock. Mereka ngeluh, bahkan kita bisa membaca di berbagai berita media online. Ada satu warga yang misalnya dari Bogor sampai ke Tangerang tuh cari tabung gas 3 kg. Ada warga yang dari Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak hanya sekedar misalnya mencari tabung gas 3 kg. Bahkan ada masyarakat kita yang sudah 3 hari berturut-turut cari tabung gas 3 kg juga nggak dapat. Ini kan tentu persoalan komunikasi yang mestinya diperbaiki. Artinya apa? Setiap kebijakan apapun yang tidak populis, yang tidak pro rakyat, mesti harus dicek dulu bagaimana responnya. Apakah mendapatkan feedback yang positif ataupun resistensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya bagaimana Menteri ASDM Bahlil Lahadalia diamuk oleh warga ketika melakukan kunjungan kerja ya, memantau kelangkaan gas LPG ya di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten ya. Di sini Bahlil benar-benar dipermalukan di muka umum, ditunjuk-tunjuk oleh warga. Pasalnya kebijakan Bahlil ini menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat. Dan momen ini banyak sekali dikomentari oleh netizen dan bahkan para politisi senior ya, seperti Bung Rocky Gerung dan juga Bung Adi Prayitno ya. Di sini Bahlil benar-benar dipermalukan habis-habisan oleh warga ya. Masyarakat yang memang benar-benar kesel dengan kebijakan Bahlil. Dan ternyata kebijakan Bahlil ini ternyata bukan instruksi langsung dari Prabowo. Di sini Wakil Ketua DPR ya, Sufmi Dasko Ahmad ya, seorang dari Gerindra, orangnya Prabowo, mengatakan bahwa kebijakan Bahlil ini, yang dikeluarkan Bahlil ini bukan kebijakan, bukan instruksi dari Prabowo. Lantas ini instruksi dari siapa? Dan Bung Adi Prayitno mengungkapkan bahwa jangan-jangan ini ada instruksi dari
selain Prabowo atau di luar dari Prabowo. Yang diduga oleh masyarakat adalah tentang matahari kembar ini. Ya siapa lagi kalau bukan instruksi dari Pak Mulyono ya. Itu kan bisa saja akhirnya masyarakat menduga bahwa ini memang instruksi dari Mulyono untuk ya bisa dibilang mengacaukan pemerintahan Prabowo, mendowngrade pemerintahan Prabowo, kan bisa-bisa saja. Jadi masyarakat berasumsi, ya asumsi liar itu ya wajar saja. Pasalnya ini kok ada visi misi menteri ya. Jadi bukan visi misi presiden lagi. Pasalnya Pak Prabowo nggak tahu menahu soal kebijakan ini. Dan itu dikonfirmasi oleh sekjennya ya Pak Sufmi Dasko ya. Yang mengatakan bahwa ini bukan kebijakan dari Presiden Prabowo. Bahkan itu Bahlil sendiri yang mengeluarkan kebijakan itu dan entah dari mana referensinya dan diduga kuat. Kami sebagai warga negara bisa menduga-duga bahwa ini memang jangan-jangan ini instruksi dari Pak Mulyono. Pasalnya kan sudah menjadi rahasia umumnya. Setiap Pak Prabowo keluar negeri itu beberapa menteri-menteri dari kabinet Pak Prabowo ini banyak sekali yang sowan secara diam-diam ke rumah Pak Mulyono alias Pak Jokowi ya. Ya sebut saja kemarin yang terakhir Budi Aristiadi, bahkan Bahlil juga pernah ke sana. Jadi ini jangan-jangan memang ada instruksi dari sana selain dari instruksi dari Prabowo. Jadi kan ini menjadi kacau sekali negara ini. RI satunya adalah Pak Prabowo, tetapi kok masih ada yang dianggap sebagai pimpinan tertinggi juga, yaitu mantan Presiden Jokowi. Ini akan menjadi kacau sekali kalau memang ini benar adanya, dugaan-dugaan netizen ini benar adanya. Apakah ini tidak mendowngrade kepemerintahan Prabowo ya? Kan kalau memang ini memang benar-benar terjadi demikian, wah ini bisa tidak sehat jalannya pemerintahan ini. Kalau masih ada yang cawe-cawe soal kebijakan-kebijakannya dari pemerintah. Jadi seolah-olah Pak Prabowo ini nggak dianggap apa-apa kalau jadi begini ini. Ini analisanya Bung Adi Praetno sangat masuk akal. Dan bahkan Bung Rocky pun mengarah ke sana analisanya. Jadi Bahlil ini mengeluarkan instruksi dari siapa? Sedangkan Pak Prabowo lewat Pak Sufmi Dasko mengatakan bahwa ini bukan kebijakannya Pak Prabowo, bahkan ini murni kebijakan dari Bahlil. Tetapi Bahlil bilang ini atas instruksi presiden yang mana? Pak Prabowo aja tidak mengakuinya. Dan bahkan ya, walaupun ini kebijakan ini telah dianulir dan pengecer sudah mulai berjualan lagi, tetapi Pak Prabowo tetap memanggil Bahlil ke Istana Negara ya. Dia soal kelangkaan LPG yang menjadi kisruh, yang menjadi ribut di kalangan masyarakat ya. Dan menjadi antrian yang panjang, bahkan sampai hari ini masih ada kelangkaan gas LPG ya, karena kebijakan yang ya menurut Bung Rocky ini kebijakan paling dungu. Dan harusnya kalau kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini ya konsekuensinya menterinya mestinya mundur. Tanpa diminta mundur pun harusnya menterinya sadar diri, mengundurkan diri dong, karena telah membuat kegaduhan di masyarakat dan membuat bahkan ya ada sampai memakan korban, ada yang meninggal dunia kan itu di daerah Tangerang juga. Dan ini sesuatu yang ini Pak Bahlil harus meminta maaf pada masyarakat, dan tidak cuma untuk meminta maaf, bahkan ya konsekuensinya memang harus mundur sih kalau memang gagal. Tetapi apakah mungkin beliau akan semudah itu meletakkan jabatannya? Saya rasa sih tidak ya.
Masalahnya ini di jabatan ini diraih dengan susah payah kok. Kalau saya rasa enggak, meskipun banyak desakan dari warga, dari para politisi, akademisi agar supaya setiap yang memberlakukan kebijakan yang menyengsarakan rakyat harusnya mundur, sadar diri. Tetapi sepertinya nggak mungkin. Dan Bung Adi Praitno pun mengkritisi lah apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Bahlil ini. Bahkan Bung Adi Praitno sampai menyebut tukang bakso, tukang gorengan, semua terkena imbasnya dan ya akibat kebijakan yang konyol ini. Ini kalau kata saya satu kebijakan yang konyol sekali ya, yang tidak dikaji dulu atau didiskusikan dulu bagaimana efeknya. Ujuk-ujuk diberlakukan, masyarakat kaget, gas LPG tahu-tahu langka karena pengecer tidak boleh lagi berjualan dan masyarakat harus membeli langsung ke agen, sementara agennya jauh. Meskipun harganya agak miring, tetapi masyarakat bukan itu yang dituju oleh masyarakat. Masyarakat itu kalau 20.000, 22.000 pun masih terjangkau asalkan di warung-warung terdekat itu ada. Begitu ya hitungan menit sudah dapat gas LPG loh. Ibaratnya begitu habis gorengan nggak keburu gosong sudah langsung nyambung gasnya. Kalau ini harus mencari ke agen yang jauh, belum yang nggak punya kendaraan bermotor harus jalan kaki. Bahkan ada ibu-ibu yang bolak-balik jalan kaki karena nggak bawa KTP akhirnya meninggal dunia. Nah, ini kan aduh, tanggung jawab siapa kalau udah seperti ini kan? Sangat menyengsarakan rakyat sekali. Jadi ya harusnya Pak Bahlil itu sadar dan meminta maaf ke masyarakat dan meletakkan jabatannya kalau menurut saya. Kalau memang udah nggak mampu lagi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan Pak Prabowo misi-misinya itu dekat dengan rakyat, melayani rakyat. Ini bukan melayani, malah menyengsarakan kok. Yang tadinya ada di depan mata, di dekat rumah-rumah kita ya, warung-warung kecil bisa jualan gas LPG, kita butuh juga langsung cepat. Ini nggak harus berantri berjam-jam dari pagi hingga sore. Bahkan kata Bung Adi Praitno, ada yang 1 minggu cari gas LPG nggak dapat gas LPG. Ada yang 3 hari dari Tangerang bahkan sampai ke Bogor, apa dari Bogor sampai ke Tangerang mencari gas LPG. Ini kan wah, bukan membela rakyat, benar-benar menyengsarakan rakyat benar. Jadi ya konsekuensinya mestinya, kalau kata Bung Rocky, mestinya itu ya harus digusur menteri seperti ini. Kalau nggak mau mundur ya digusur. Tetapi ya apakah mungkin? Beliau kan ketua umum partai Golkar ya, dan juga sangat dekat dengan Pak Mulyono. Pak Mulyono dekat dengan Pak Prabowo, dan ini bulat sekali. Apa mungkin gitu loh. Jadi ya mungkin nggak mungkin kan kita sudah mengeluarkan pendapat kita ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang kebijakan itu menyengsarakan rakyat ya bagusnya mundur supaya diisi oleh orang-orang yang kompetensinya lebih jauh. Dengan membaca situasi seperti ini, bagaimana kelangkaan gas, LPG, energi, itu memang diperlukan sekali. Itu dekat dengan ibu-ibu, dengan emak-emak. Tahu sendiri kalau emak-emak udah kehabisan gas, ngamuknya kayak apa. Bahkan ini banyak sekali terjadi antrian dan terjadi keributan, dan ini bukan keinginan dari Pak Prabowo soal kebijakan seperti ini. Jadi ya mohon dimaklum lah. Harusnya sadar diri menteri-menteri yang memang membuat kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, lebih baik mundurkan diri sebelum nanti digusur.
Dan kita tunggu saja kebijakan dari Pak Prabowo apabila ada menteri-menterinya yang balelo seperti ini. Coba apakah Bahlil akan kena sanksi, atau hanya teguran, atau memang Pak Prabowo mau menunjukkan taringnya nih, mereshuffle kabinetnya. Kalau menteri-menteri yang banyak yang melakukan blunder ya mestinya direshuffle. Kalau ingin kabinet ini akan berjalan dengan mulus, tidak membocorkan atau menggembosi kabinet ini ya. Jadi kita tunggu sajalah kebijakan dari Pak Prabowo atau keputusan dari Pak Prabowo soal kebijakan Pak Bahlil ini yang benar-benar menyengsarakan rakyat ya. Bagi Anda yang menonton video ini, kalau ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.